Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Setanggang, kelas 11 1, siswi SMA swasta Tritunggal Tanjung Balai. Teman-teman penasaran gak sih, apa yang akan saya jabarkan pada video kali ini? Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang ada di pikiran teman-teman jika mendengar kata perjanjian? Apakah sebelumnya teman-teman sudah membuat perjanjian dengan kerabat maupun sepupu untuk makan bersama? Atau tidaknya membuat perjanjian dengan guru di sekolah untuk mengumpulkan tugas pada hari yang ditentukan? Negara juga dapat membuat perjanjian loh teman-teman, baik itu perjanjian dengan negara lainnya maupun dengan sebuah internasional ataupun organisasi internasional. Nah, kita pasti berpikir, apa sih itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah suatu hubungan baik melalui kerjasama dan kesepakatan yang dibuat atau yang tercantum dalam bentuk tertulis. Nah, dalam membuat suatu perjanjian internasional, kita harus memperhatikan asas-asas. Adapun asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional adalah yang pertama, asas facta sant servanda. Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak atau setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak yang melakukannya ataupun pihak yang mengadakannya. Yang kedua, asas equality rights. Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan sebuah perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, asas resiprositas. Asas ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dapat dibalas setimpal, baik itu tindakan positif maupun tindakan negatif. Yang keempat, asas bona fides. Asas ini menyatakan bahwa setiap membuat suatu perjanjian internasional, kita harus mendasarkan pada atau kedua belah pihak harus memiliki itikat yang baik agar dalam suatu perjanjian internasional tidak ada yang merasa ataupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kelima, asas courtesy. Asas ini merupakan asas yang paling menghormati dan asas ini juga merupakan asas yang saling menjaga kehormatan negara. Yang keenam ataupun yang terakhir merupakan asas rebus sic stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan pada perubahan yang mendasar pada keadaan yang berkaitan dengan sebuah perjanjian yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita mendengar apa itu asas-asas yang terdapat dalam perjanjian nasional, kita pasti bertanya, contohnya apa sih dari keenam asas ini? Nah, di sini saya akan menjabarkan juga contoh dari 6 asas tersebut. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti video saya ini. Beberapa contoh yang terdapat dalam asas-asas dalam perjanjian internasional, di antaranya yang pertama, pada asas facta sant servanda atau perjanjian yang harus dipatuhi. Contohnya, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada tahun 2015 yang ditandatangani hampir seluruh negara di dunia, termaksud Indonesia. Perjanjian ini menunjukkan komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, asas equality rights atau kesetaraan hak. Contohnya, Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1965. Konvensi ini menunjukkan komitmen negara-negara untuk menghapus diskriminasi dan memastikan hak bagi semua orang. Yang ketiga, asas resiprositas atau timur balik. Contoh dalam asas ini yaitu perjanjian antar Indonesia dan Australia tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada tahun 2005. Perjanjian ini menunjukkan kerjasama antara kedua negara dalam membantu proses penyidikan dan penutupan kejahatan dengan prinsip timbal balik. Yang keempat, bona fides atau itikat baik. Contoh pada asas ini yaitu perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang perdagangan dan investasi. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua pihak untuk kerjasama dengan itikat baik dan melaksanakan kewajiban internasional. Yang kelima, asas courtesy
atau kesopanan. Contohnya, protokol diplomatik antara negara-negara dalam hubungan internasional, seperti penghormatan terhadap kepala negara dan diplomatik asing. Protokol ini menunjukkan kesopanan dan penghormatan antara negara-negara dalam hubungan internasional. Dan yang keenam, rebus sic stantibus, ataupun keadaan yang berubah. Contoh dalam asas ini yaitu perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang pembagian batas laut teritorial pada tahun 1973 yang dapat direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang signifikan seperti perubahan geografis atau politik. Perjanjian ini menunjukkan fleksibilitas dalam hubungan internasional jika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga.